Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Maulana, BP 2011-0010. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan UTS saya, yaitu tentang tata kelola teknologi informasi. Baik, di sini mata kuliah yang disukai yaitu desain dan manajemen jaringan komputer. Hal-hal yang baik, materi mudah dipahami. Baik untuk dosen, dosen menjelaskan materi secara jelas sehingga mudah dipahami. Dosen bertindak objektif dan tidak diskriminatif dalam penilaian. Sebelum mulai pembelajaran, membaca Al-Quran dulu. Dosen memberikan umpan balik tugas yang diberikan kepada mahasiswa. Dosen juga memberikan tanggapan yang baik atas setiap pertanyaan. Baik, mata kuliah yang tidak disukai. Database distribusi. Hal-hal yang kurang baik, materi sulit dimengerti. Untuk dosen, suasana pembelajaran yang dibawakan dalam kelas membosankan. Setiap pertemuan langsung dikasih tugas, sedangkan materinya aja belum dijelaskan sehingga kita susah memahaminya. Terus absensi kurang efisien, materi kurang dipahami oleh mahasiswa. Baik, solusinya tentunya kita sebagai mahasiswa menginginkan sosok dosen yang sangat diharapkan. Jika sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka proses belajar mengajar berlangsung dengan baik dengan adanya implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Sebagian besar hanya mengharapkan dan menuntut sepihak tanpa adanya timbal balik. Baik, di sini ada saran, sebaiknya melakukan pendekatan yang lebih baik dengan mahasiswa sehingga apa yang diinginkan mahasiswa nyaman dalam mempelajaran. Seorang dosen juga paham bahwa mahasiswa masih dalam proses belajar dan menjelaskan materinya bisa dimengerti dan jelas. Terus pembandingan pelajaran data distribusi di kampus lain. Di sini ada Universitas Islam Riau. Di sini ada 4, yaitu pendekatan, metode, model, strategi. Pendekatan pembelajaran instruktur ialah proses atau upaya yang dilakukan seseorang, misal dosen, agar orang lain, dalam hal ini mahasiswa, melakukan belajar. Dalam arti, di suatu sisi dosen mengajarkan atau menyajikan materi, sedangkan mahasiswa belajar menyerap materi tersebut dalam situasi interaksi edukatif. Terus di sini ada macam-macam pendekatan. Pendekatan lingkungan. Penggunaan pendekatan lingkungan berarti mengaitkan lingkungan dalam suatu proses belajar mengajar, seperti mahasiswa menjelaskan materi sambil memberikan contoh permasalahan yang dekat dengan lingkungan. Sini ada pendekatan inquiry. Melakukan pelajaran dengan menggunakan pendekatan inquiry berarti mempelajarkan mahasiswa untuk mengendalikan situasi yang dihadapi ketika berhubungan dengan dunia fisik. Seperti dosen merencanakan situasi sehingga mahasiswa didorong untuk menggunakan prosedur yang digunakan para ahli peneliti untuk mengenal masalah, mengajukan pertanyaan, mengemukakan langkah-langkah penelitian. Terus di sini ada pendekatan proses. Pendekatan proses adalah suatu pendekatan pengajaran memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut menghayati proses penemuan atau menyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses, seperti melakukan keagamaan, menafsirkan data, mengaplikasikan hasil pengamatan. Di sini ada metode. Metode pembelajaran adalah cara-cara menyajikan materi pelajaran yang dilakukan oleh pendidikan agar terjadi proses belajar pada diri mahasiswa untuk mencapai tujuan. Di sini ada macam-macam metode. Yang pertama itu metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode pembelajaran yang dilakukan dengan penyajian materi melalui menjelaskan disusun oleh seorang dosen kepada mahasiswanya. Metode ini hanya cocok digunakan untuk menyampaikan materi yang berkenan dengan pengertian atau konsep. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab.
terutama dari dosen kepada mahasiswa, tetapi dapat pula dari mahasiswa kepada mahasiswa. Metode ini dimaksudkan untuk memotivasi, berpikir, dan membimbing mahasiswa dalam mencapai kebenaran. Di sini ada metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara menyampaikan pelajaran di mana dosen bersama-sama mahasiswa mencari jalan pemecahan atau persoalan yang dihadapi. Metode diskusi salah satunya mendidik yang berupaya memecahkan masalah yang dihadapi, baik dua orang atau lebih, yang masing-masing mengajukan argumentasinya untuk memperkuat pendapat. Metode kisah atau cerita. Terus ada Al-Quran dan hadis hanya merediksikan kisah untuk menyampaikan pesan-pesannya seperti kisah para mereka, para nabi, umat berkemuka pada zaman dahulu. Dalam kisah itu tersimpan nilai pedagosis religius yang memungkinkan mahasiswa mampu meresepsinya. Terus ada model. Model-model pembelajaran atau teaching model adalah suatu rancangan yang telah diprogram melalui media beragam dalam membantu untuk memvisualisasikan pesan yang terkandung dalam untuk mencapai tujuan belajar sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Macam-macam model information tahap pengolahan informasi. Model pengolahan informasi ini secara umum dapat diterapkan pada sasaran belajar dari berbagai usia dalam mempelajari individu dan masyarakat. Ada model peningkatan kapasitas berpikir. Pengembangannya sebagai berikut. Ada daya cipta akal mahasiswa, berpikir kritis mahasiswa, penilaian mandiri mahasiswa, dan juga pengembangan sosial emosional mahasiswa, perasaan ke masyarakat sebagai salah satu fenomena ranah rasa mahasiswa. Ini ada model personal, pengembangan pribadi. Ada model non-dekritis, bersifat bimbingan yang penyuluhan dalam mengintegrasikan atau mengatasi kesulitan belajar mahasiswa, juga untuk meningkatkan efektivitas divestasi belajar mahasiswa yang dianggap bermasalah. Terus ada model latihan kesadaran. Tujuannya adalah meningkatkan kemampuan seseorang untuk eksplorasi diri dan kesadaran diri. Ada model sinektik. Model ini bertujuan untuk mengembangkan pribadian dalam aktivitas dalam memecahkan masalah kreatif. Terus ada strategi. Secara arifah, kata strategi dapat diartikan sebagai sanksi melaksanakan strategi, yakni siasat atau rencana. Banyak pandangan kata strategi dalam bahasa Inggris, dan yang dianggap relevan dengan pembahasan ini adalah approach pendekatan dan kata wujud tanpa kegiatan. Maka strategi mengajar didefinisikan sebagai sejumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan pengajaran tertentu. Sebagai contoh, untuk memperoleh perhatian mahasiswa yang sedang mengikuti uraian pelajaran secara distan, metode ceramah, dosen dapat melakukan peragaan. Baik, sini ada kesimpulan dari pembahasan masalah di atas, maka dapat menyimpulkan bahwa mode pelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum, rencana pelajaran jangka panjang, merancang bahan-bahan pelajaran, membimbing pelajaran di lokal atau yang lain, ditinjau dari cara penyajian dan cara pengolahannya, pendekatan dan strategi pelajaran sifatnya masih konseptual dan untuk mengimplementasikan digunakan berbagai metode pelajaran tertentu. Baik, sekian dari saya. Kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.